boleh. Pungutan tidak boleh, Pungutan iuran tidak juga. boleh. Yang boleh adalah sumbangan. Baik sahabat pendidikan, kita berjumpa kembali dalam obrolan pendidikan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya mudah-mudahan perbincangan kami dari Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta sebelum-sebelumnya juga bisa menginspirasi para pemirsa gitu ya. Nah, dan sore atau kali inilah, lebih tepatnya kali ini kita akan membincang topik Permendikbud nomor 75 tahun 2016 dan juga surat edaran Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta nomor 421/3522. Sahabat pendidikan, luar biasa narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, dan tentunya para pemirsa sudah tidak sabar lagi siapa narasumber yang hadir di perbincangan kali ini. Sudah ada di samping saya, ada yang pertama Bapak Sumono Sugeng. Pak Sumono, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Selamat sore. Sehat selalu, yang penting sekarang itu ya Pak ya? Iya, kesehatan itu yang utama ya Pak ya? Iya. Kalau masalah Yang punya uang nggak punya uang, itu nomor sekian. Iya. Yang penting sehat itu ya. Sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Iya. Kemudian bahagia. Iya, amin. Terus yang kedua ini ada Bunda Lucy Prisnaria. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bulus atau bulusi? Kalau bulus nanti kayak nggak enak ya. nggak enak ya. Bulus nggak enak ya. Busi juga nggak enak. Busi juga nggak enak. Iya, jadi Bulusi. Iya. Ya. Bulusi atau Bu Prisnaria. Nah, boleh. Jadi baik, tampaknya Permendikbud nomor 75 tahun 2016 dan juga surat edaran ini Pak Mono berkaitan gitu ya? Iya. Berkaitan atau? Berkaitan. Berkaitan. Memang SE surat edaran dari Kepala Dinas Disdikpora Kota Yogyakarta ini mengacu pada Permendikbud. Oh. Dan ini baru anget-angetnya. Sekarang ini baru anget-angetnya. Baru anget-angetnya Pak Akhir. Gimana tuh Pak? Kenapa kok bisa anget itu? Karena itu memang dipermasalahkan atau justru tidak ada yang memasalahkan, jadi perlu dihangatkan atau apa? Iya. Namun sebelum pertanyaan itu kan gini Pak, mungkin nanti ini akan ada korelasinya ya dengan pertanyaan ini. Saat ini kan putra putri kita itu istilahnya sudah melalui proses PPDB, PPDB sudah selesai ya. Kemudian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sudah berlalu gitu ya. Baik itu di tingkat SD, SMP, karena ini Dewan Pendidikan Kota sehingga SD SMP aja Pak ruang lingkupnya gitu. Nah, istilahnya sebenarnya kaitannya antara PPDB, antara MPLS yang sudah selesai ini dengan Permendikbud 75 2016 ini apa Pak? Dan tadi disebut masih hangat-hangatnya itu karena problematikanya apa? Atau ada apa sih Pak? Iya, begini. Tahapan-tahapan itu kan pasti dilalui oleh putra-putri kita. Iya. Itu setiap tahun ya betul? Setiap tahun. Tapi kadang-kadang kalau tahap saat seperti ini, itu yang deg-degan orang tuanya. Kenapa Pak itu? Karena begini, setelah kita putra-putri kita diterima di suatu sekolah tertentu dan sudah melakukan pengenalan lingkungan sekolah, nah sekarang ini orang tua menunggu. Terus biasanya itu sekolah mengumpulkan orang tua atau wali murid untuk diberikan penjelasan kepada sekolah tentang tata tertib, tentang kegiatan belajar mengajar di sekolah itu, tentang kurikulum. Nah, biasanya ada embel-embelnya. Embel-embelnya yaitu sekolahan itu perlu partisipasi dari orang tua. Nah, Pak, ini sekolah-sekolah yang negeri atau swasta Pak ya? SD, SMP negeri swasta sama saja? Sama saja, jadi begitu. Tapi kalau yang di Permendikbud itu khususnya yang negeri, itu ada beberapa aturan-aturan yang larang
yang tidak boleh dilakukan untuk sekolah-sekolah negeri khususnya. Larangan-larangan itu nanti tentang pungutan, tentang sumbangan, tentang iuran, itu ada diatur di dalam Permendikbud 75 itu Pak. Terus yang hangat tadi berarti kaitannya dengan itu Pak? Nah, yang hangat-hangat itu gimana? Hangatnya itu karena gini, di samping itu juga kepala dinas itu melihat bahwa banyak sekolah baik SD maupun SMP itu yang belum melaksanakan Permendikbud 75. Jadi masih ada sekolah SD maupun SMP yang belum memiliki komite, atau yang telah memiliki komite tetapi ketua komitenya atau pengurusnya komite sekolahnya itu sudah bertahun-tahun menjabat. Dan di Permendikbud itu tidak boleh. Permendikbud itu mengamanatkan bahwa pengurus komite itu hanya 2 periode, artinya hanya 6 tahun. Gitu. Satu periode gitu. Satu periode 3 tahun. Dan juga masih ada pengurus komite sekolah yang masih menggunakan Permendikbud yang lama. Artinya apa? Yang masuk di jajaran kepengurusan komite itu masih ada guru yang di situ. Terus pejabat yang berhubungan dengan pendidikan masih di situ. Aparat wilayah di situ masih duduk di pengurus, itu tidak boleh. Padahal yang di Permendikbud 75 itu sudah tidak boleh gitu. Kalau ini Pak, kan ini Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, ya. Kalau untuk di kota sendiri, apakah yang dibincangkan Pak Mono ini tadi itu kaitannya dengan Pak yang terjadi di Jogja Pak? Itu yang terjadi di kota Yogyakarta. Berarti masih banyak ya yang belum mengacu pada Permendikbud 75 2016. Iya. Nah, Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta mengapa peduli dengan komite? Karena di pasal 9 Permendikbud 75 itu diamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas fungsi komite sekolah, hendaknya berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan. Nah, ini Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dalam rangka menjembatani komunikasi antara Dewan Pendidikan dan para orang tua atau wali murid itu melalui komite. Lah padahal di Kota Yogyakarta kan sekolahnya itu banyak sekali ya. SMP berapa? SMP ada 67 ya Bu. SD ada 190-an lebih. Iya. Itu kan banyak sekali, tidak bisa Dewan Pendidikan itu mengakomodir usulan permasalahan di masing-masing sekolah di SD maupun SMP lah. Dewan Pendidikan membentuk suatu forum, namanya Forum Komunikasi Komite SD Sekolah baik SD maupun SMP. Sudah dibentuk lama atau baru saja? Sudah dibentuk lama, dan mungkin Bu Lucy bisa cerita tentang Bu, gimana Bu? Sudah dibentuk lama belum? Terus kemudian kaitannya dengan yang tadi disampaikan Pak Mono bahwasanya yang hangat-hangat itu tadi terjadi di Kota Yogyakarta. Ketika sudah ada forum komunikasinya, kenapa kemudian muncul ini apa ada semacam dalam tanda petik balelonya satuan pendidikan atau sekolah atau bagaimana? Kenapa kemudian tidak? Bu? Terima kasih Pak Hir, saya coba jawab. FKKS itu sudah lama di Kota Jogja. Nah, Pak Mono ini salah satu perintisnya FKKS sebenarnya ya. Jadi sudah ada sekitar 2013 ya itu muncul. Ya, alhamdulillah itu bisa mengakomodir ketua-ketua atau pengurus komite di Kota Jogja. Kenapa tadi kok hangat-hangatnya ya tadi muncul hangat-hangatnya. Ini kami ketahui ketika kami dari Dewan Pendidikan mengadakan sosialisasi Permendikbud 75 tahun 2016. Nah, di sana ternyata ketidakpahaman atau ketidaktahuan anggota komite, ketua komite, bahkan mereka menyampaikan bahwa maaf ya di satuan pendidikan itu sendiri juga tidak tahu bahwa harus menggunakan Permen 75 tahun 2016 yang aturannya tentu saja berbeda dengan aturan undang-undang yang sebelumnya. Gitu. Forum nggak ngadakan sosialisasi tentang permen ini ketika ada pergantian? Mereka nggak istilahnya nggak mencoba untuk mengumpulkan komite-komite sekolah untuk mensosialisasikan ini loh ada permen
baru gitu, Iya. Permendikbud. Justru Ranahnya iya ranahnya kan sekolah. justru ranahnya sekolah itu kan. Ada Memangku Permendikbud kepentingan kan. pendidikan. Iya, jadi Enggak, artinya tadi kan ada forum nih, iya. ada forum komite Iya. yang di kota Yogyakarta. Iya. Apakah kemudian tidak Nah, ada workshop Iya. atau apalah mensosialisasikan biar tahu sekolah-sekolah kesalahan gitu. itu dan ternyata mereka sendiri yang anggotanya di sana juga belum paham. Artinya Oh. banyak ketidaktahuan dari Hmm. komite-komite sekolah, bahkan ini karena mungkin paling banyak SD ya di kota Jogja. Jadi sekolah SD yang lebih kentara ya Pak ya, bahkan ada ketua komite, aduh kalau gitu saya salah nih, saya sudah 15 tahun di sini gitu. Tapi kan nggak bisa saklek ya ketika surat edaran itu diberlakukan untuk menggantikan orang-orang yang sudah lama di sana gitu ya. Kami merasakan bahwa ada beberapa masukan bahwa tidak semudah itu. Artinya setelah sosialisasi dilakukan, kepala dinas memberikan surat edaran, tidak bisa saat itu atau mungkin perlu waktu yang panjang untuk menggantikan mereka yang sudah lama. Ya, ini Bu. Jadi kan ini ternyata kan ada dua hal ini, ada Permendikbud 75 2016, satu, kemudian yang kedua SE ya, surat edaran dari Kadisdikpora ini yang 4213522 itu ya. Nah, ada dua hal ini Bu. Jadi itu paralel, Pak. Jadi SE itu mengambil dasarnya dari Permendikbud. Tapi gini, artinya kan gini, yang mau saya tanyakan adalah ketidakpahaman tadi, ketidakpahaman terhadap isi dari Permendikbud 75 2016 ini betul-betul tidak paham atau hanya alibi saja kepada mungkin dewan atau mungkin kepada pihak-pihak yang lain untuk ternyata ada ini, padahal mungkin dia sebenarnya paham. Nah, gini, mungkin begini Pak Akhir. Jadi teman-teman yang kita sosialisasikan kemarin kan ketua komite dan pengurus komite. Nah dia itu bukan seorang yang dituju atau yang melaksanakan Permendikbud 75 itu. Dia itu orang yang ditunjuk dari Permendikbud itu. Harusnya itu Permendikbud itu sudah diberlakukan 2017. Artinya itu SK-nya kan 16. Tadi berlakukan mundur sampai diberikan batas waktu 1 tahun. Nah harusnya pemangku kepentingan pendidikan yaitu dinas pendidikan waktu itu harusnya lebih mensosialisasikan kepada semua sekolah SD, SMP, SMA. Nah sayangnya waktu itu kepala sekolah itu belum pada tahu atau kepala sekolah baru yang menjabat setelah itu. Jadi tidak memperhatikan, baru setelah ada SE dinas Dikpora Kota Yogyakarta baru ada itu toh. Tapi sudah terlanjur bahwa pengurus itu diberikan SK. Jadi bukan salahnya si pengurus atau ketua komite sekolah yang terbentuk beberapa periode itu bukan salahnya itu. Jadi gitu loh. Mohon izin Pak, saya bertanya tentang Permendikbud ini kan tentang komite sekolah. Betul. Tentang komite sekolah. Nah, mohon maaf ini pertanyaannya adalah sebenarnya siapakah yang wajib, istilahnya wajib hukumnya untuk membaca Permendikbud ini? Komite sekolah atau kepala sekolah? Bukan, kepala sekolah. Komite sekolah itu adalah orang objek. Objeknya. Kepala sekolah bisa kemudian ditarik ke atas dinas. Iya, dinas itu tanggung jawabnya dinas. Apa aja tanggung jawab dinas itu? Tanggung jawab dinas. Iya. Tentang Permendikbud 75 ini ya. Nah, kan isi dari Permendikbud 75 ini kemudian ada yang kaitannya dengan SE Disdikpora ini Pak J. Ada J. Tapi kalau yang bagian pungutan ada di situ. Ada di Permendikbud atau SE? Ada di Permendikbud. Kalau SE kaitannya dengan pembentukan. Nah, ini yang kami tanyakan saat ini atau posisi sekarang ini Pak, yang ada kaitannya dengan hangat itu tadi, apakah berkait dengan pungutan-pungutannya yang dilakukan oleh satuan pendidikan Pak? Dua-duanya. Nah, salah satu dulu Pak, mungkin pungutannya ada juga ya Pak? Ya, ada juga. Jadi begini. Permasalahan pungutan. Ya, jadi perlu dipahami, ketahui bahwa yang disebut pungutan itu di Permendikbud itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena pungutan itu sifatnya
jumlahnya tertentu, waktu penyerahannya tertentu. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Pungutan nggak boleh. Pungutan nggak boleh. Pungutan, Iuran nggak boleh. Iya. Yang boleh adalah sumbangan. Sumbangan itu apa? Sumbangan itu ada yang nyumbang, ada yang tidak nyumbang. Ada besarannya juga ada yang Rp1, yang Rp2, ada yang sama sekali tidak nyumbang, ada yang Rp1.000. Jadi udah, dan waktunya ditentukan, tidak ditentukan itu, dan itu tidak mengikat. Artinya anak yang orang tuanya tidak menyumbang, ya tidak apa-apa. Yang menyumbang banyak tidak dapat dispensasi, tidak ada ikatan apapun terhadap putra putri. Jangan salah bahwa sekolah itu tidak mengharuskan kok membeli itu. Jadi cuma menyediakan monggo yang mau beli di sekolah, tidak beli nggak apa-apa, di luar nggak apa-apa. Karena memfasilitasi orang tua.